Baik Melissa, kembali lagi dalam program Dewan Lampung, masih bersama saya Rismayanti Borton. Tadi Bang, kita menyimak soal persoalan anggaran. Tadi mungkin bisa dilanjutkan. Bagaimana sebenarnya dalam proses politik anggaran sendiri yang dilakukan oleh DPRD, memastikan bahwa tidak ada stakeholder terkait, mitra kerja atau yang lain sebagainya, ini kemudian mengeluh kekurangan anggaran sehingga tidak bisa melakukan kerja-kerja. Baik, kita ketahui bersama bahwa Komisi 1 membidangi diantaranya OPD-LES Pol PP. Kami mempersilahkan nanti yang menjadi skala prioritas daripada kegiatan ke depan ya, untuk bisa berkomunikasi dengan kami dan mungkin kita akan dorong. Dan perlu dipahami adalah anggaran ini kan sangat terbatas ya. Tidak semua usulan dari Satker OPD itu bisa dilunakan. Karena kemampuan keuangan daerah juga sangat terbatas sekali. Sehingga memang skala prioritas. Nah, kalau memang tadi memang skala prioritas yang memang kegiatannya penting, tentu kita Komisi 1 ada teman-teman dari anggaran itu akan backup itu. Yang kedua, kita berharap juga Pol PP, saya ingin stretching sebenarnya saya Dapil Bandar Lampung. Saya bertanggung jawab kepada Pol PP yang ada di Bandar Lampung. Bagaimana stretchingnya untuk di Bandar Lampung sendiri? Saya mendengar isu bahwa ada beberapa yang kemarin juga sudah dipecat. Iya, ini sangat prihatin sekali. Pemerintah itu berutang kepada rakyat. Pemerintah kurang kepada masyarakat. Kemudian yang kedua, dia mencari kerja itu untuk mendapatkan hasil per bulan. Kemudian ini nggak dibayar. Kemudian arogansi pemerintah daerah, Ibu Wali Kota dalam hal ini, itu ada beberapa yang sudah dipecat. Alasannya tidak jelas. Nah ini jangan sampai arogansi. Harusnya pemerintah Kota Bandar Lampung diimbangi kesejahteraannya. Kalau melihat situasi ini Bang, sebenarnya apa yang menjadi kendala? Apakah ketidak ada anggaran kah? Karena kan case-nya bukan hanya di Satpol PP, tapi juga ada satker kerja lain yang kemudian belum digaji sampai hari ini. Karena kalau melihat PAD kan seharusnya Kota Bandar Lampung memiliki cukup besar PAD dibandingkan kabupaten kota lain. Saya kira ini perencanaan yang buruk oleh pemerintah kota. Sementara Pol PP-nya overload saya lihat. Ya, overload. Ini rekrutmen yang asal masuk tapi tanpa pertimbangan pembiayaan untuk menggaji dia. Ini kan hanya terjadi seperti ini. Kasihan anggotanya yang sudah bekerja. Ini perencanaan kota yang buruk. Kalau memang kemampuan belum bisa membayar itu, jangan terima Pol PP. Jangan melakukan rekrutmen lagi. Ini 1.000 lebih Potisel. Itu berapa? Sementara kita ketahui bahwa kondisi COVID kemarin itu juga salah satu hal yang mengapa pembayaran di mana PAD yang target tidak tercapai karena COVID, sehingga ini utang yang berlarut-larut. Tapi jangan korbankan yang honorer ini. Tapi tetap salah ketika pemerintah tidak membayar gaji Satpol PP di level Kota Bandar Lampung. Jelas salah. Dia bekerja dengan optimal ya, mengamankan perda-perda di Bandar Lampung. Terus kemudian ada musibah-musibah dia turun, tetapi ternyata kesejahteraannya gimana dia mau hidup, ya dia ada yang sudah berkeluarga, kemudian ada yang terus saya kontak untuk biaya anaknya. Ini harus pemerintah harus juga punya hati nurani lah ya, hati nurani kepada anggota-anggota Satpol PP khususnya yang ada di Bandar Lampung, karena saya memang bertanggung jawab daerah pemilihan saya di Bandar Lampung. Baik, tapi sejauh ini dalam hal anggaran yang sudah dilakukan oleh Komisi 1 DPRD Provinsi Lampung sendiri terkait dengan Satpol PP sejauh ini bagaimana? Ya, melaksanakan hubungannya baik lah. Memang nanti kan kita silakan nanti Pak Kasat, karena APBD induknya ke depan akan ada. Ternyata memang ada kegiatan-kegiatan yang sangat urgent yang mungkin bisa disampaikan pada saat kita bertemu RDP nanti. Tentunya kalau memang yang dianggap penting, kita juga akan backup itu. Baik, artinya it's okay, no problem untuk di level provinsi. Dipahami ya. Kemampuan keuangan daerah kan juga nggak bisa diakomodir. Masih kita menyesuaikan. Tentu di sana sini banyak keluhan, tentunya kan di OPD-OPD yang lain yang juga memasukkan usulannya tentu belum bisa tercover karena sekali lagi keuangan daerah yang sangat terbatas. Baik, terima kasih Bang Budiman. Lalu menyikapi salah satu kota di Provinsi Lampung yang hari ini ternyata masih terkendala dalam hal penggajian. Apakah sejauh ini stretching yang dilakukan oleh Pol PP di level provinsi juga sudah dilakukan untuk kota tersebut, Kota Bandar Lampung lebih tepatnya? Oke, yang pertama tadi saya mengomentari tadi apa yang disampaikan oleh Pak Budiman tadi. Sebenarnya kalau Satpol PP provinsi nggak ada masalah. Jadi apa yang kami ajukan dibahas bersama dan beberapa tahun ini ya semua diakomodir. Nggak ada masalah. Jadi lancar-lancar aja kalau di provinsi. Ya, alhamdulillah kami senang
Ya, Tapi karena apakah juga melakukan komunikasi mungkin ke Kota Bandar Lampung yang hari ini mengalami kendala ya, dalam hal betul. pengajian? Memang kita juga ada program seperti itu dalam rangka sinkronisasi kegiatan, ya, termasuk di situ perencanaan, penganggaran sampai dengan evaluasi kita sampaikan. Kami sudah memberikan beberapa rekomendasi, ya, termasuk kata Pak tadi Rina overload. Kita menginginkan bahwa Satpol PP itu benar-benar mempunyai fungsi yang jelas, tugas yang jelas. Jadi kebutuhannya 1.000 itu untuk apa? Ya kan? Ya oke, mungkin kalau punya kebutuhan yang jelas ya kita nggak ada masalah. Ya, begitu juga yang di provinsi, kami punya 620, kami tempatkan sesuai dengan kebutuhan. Gitu. Jadi tidak anggota yang tidak bekerja, semua kita arahkan. Gitu. Karena nanti menyangkut sistem pelatihan. Ya. Nah seperti Kota Bandar Lampung, kami memaklumi kalau anggaran untuk pelatihan itu tidak ada. Kemampuan untuk melakukan pendidikan pelatihan 1.000 orang gitu kan agak berat. Padahal kewajiban pemerintah. Tapi kalau melihat Pak Kasat, dengan 1.000 personil yang dimiliki Yeah. oleh Kota Bandar Lampung, kemudian dengan luas area dan kemudian juga dengan teknis kerjanya, apakah itu cukup? Ataukah mungkin itu berlebihan menurut pandangan Pak Kasat? Kalau melihat luas wilayahnya memang agak berlebih. Agak berlebih ya? Iya, karena di sana itu Satpol PP-nya. Sementara di kota itu ada juga Satlinmas. Satlinmas itu juga banyak ada di kecamatan-kecamatan. Baik. Jadi udah sangat overload kalau menurut saya, karena itu menjadi beban anggaran. Padahal yang kita butuhkan adalah kegiatan-kegiatan yang bisa itu bagaimana meningkatkan rasa nyaman kepada masyarakat. Bukan personilnya, tapi upaya-upaya yang bisa dilakukan. Hasil kerjanya. Iya, Hasil kerjanya yang harus dipastikan. Maka kemarin kita lakukan kerjasama dengan Satpol Kota Bandar Lampung. Kalau ada pelatihan di provinsi, kita akan ajak. Kita ajak, punya kewajiban kita untuk melatih mereka. Jadi walaupun target kita Satpol PP provinsi, tapi mereka kita ajak. Kita memaklumi anggaran mereka untuk pelatihan tidak ada kan. Oke, kamu kita ajak, nggak apa-apa, nggak usah bayar, nggak usah ini, kami akan tanggung. Sampai sejauh itu kami memaklumi, karena ya kita satu korps, apapun ya satu yang jelek pasti jelek semua. Kami memaklumi itu. Baik, ke depan harapan apa yang ingin disampaikan Satpol PP Provinsi Ya. Lampung khususnya? Harapan ke depan kita ya bagaimana kita harus memiliki kapasitas yang agak lebih lah dari sebelumnya ini Pol PP. Kapasitas dalam hal apa ini? Dalam hal ya sumber daya manusia utamanya, karena ini sebagian besar kan anggota Pol PP ini kan masih tenaga kontrak. Kami menginginkan ada kebijakan dari pemerintah pusat. Saya kan tadi ada 5.000 sekian tenaga kontrak itu. Nah ini sekarang masih pendataan. Ya kan ada kebijakan pemerintah 2023 November tenaga kontrak dihapus. Padahal tenaga kontrak yang sudah bertahun-tahun mengabdi ke pemerintah daerah ini masih kita butuhkan. Lantas kalau diberhentikan, loh, siapa yang akan membantu kami? Kami masih butuh mereka. Baik, jadi resources 600 sekian itu juga saat ini sangat masih dibutuhkan oleh. Masih sangat dibutuhkan. Dan diantaranya adalah honorer ya? Iya, 620 itu tenaga honorer. Karena di Pol PP di provinsi itu ada 802. 620-nya tenaga kontrak. Dan itu sangat membantu bagi kita. Baik, terima kasih Pak Kasat, terima kasih juga Bang Budiman. Saya berharap dengan dialog ini kita bisa lebih membuka mata masyarakat dan juga mata pemerintah bahwa kehadiran Satpol PP juga satu hal yang sangat penting dalam proses penegakan hukum, dalam proses penertiban masyarakat, kemudian juga dalam proses penegakan perda. Jangan abai, jangan hanya sekedar menginginkan kinerja, tapi kemudian melupakan hak-hak dan juga kewajiban kita. Baik pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan dialog kita. Saya Rismanti Borton, pamit undur diri dan sampai jumpa.